Haleluya, shalom bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Hari ini saya yakin bahwa hari yang luar biasa di tengah hidup kita. Amin. Orang yang selalu mengatakan hari yang luar biasa, orang itu adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Haleluya. Sebelum kita akan mendengarkan renungan singkat pada hari ini dan mendengarkan kesaksian, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di hari-hari yang luar biasa ini. Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Oleh karena itu di hari ini biarlah apapun yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Karena orang benar akan hidup oleh karena iman. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami yakin bahwa ketika kebenaran ada dalam diri kami, maka dengan keyakinan kami, Tuhan pasti tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap mendengarkan renungan ini. Haleluya, amin. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah penolong bagi kita. Karena manusia itu hanya bersifat sementara. Manusia itu hanya mengecewakan, tapi Tuhanlah Allah yang sempurna. Walaupun sulit kita silami cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kata firman Tuhan, berbahagialah kita tidak melihat, tetapi kita percaya. Amin. Kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 6. Di sana dikatakan seperti ini. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kitalah yang lebih tahu kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan, pikirkan, kitalah yang lebih tahu bersama dengan Tuhan lewat Roh Kudus. Nah, di sini berbicara tentang orang yang benar dan orang yang fasik. Ada dua perbedaan pribadi di sini. Bagaimana kita mengikuti dunia ini ataupun kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau orang hidup dalam kebenaran, saudara, dia akan mengalami yang namanya buah-buah kebenaran yang luar biasa. Artinya dari perkataan dan perbuatannya pasti akan kelihatan kalau orang itu hidup dalam kebenaran. Saya mengalami banyak hal ketika saya terus belajar untuk melayani Tuhan. Ketika saya jatuh dalam berbagai kesalahan, pencobaan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mengalami yang namanya pikiran itu tidak ada sesuatu yang benar. Dan ketika kita melakukan hal-hal yang mencoba sesuatu yang benar, agak susah, agak sulit. Karena kenapa? Karena kita sudah berada di dalam kehidupan atau masuk kategori yang namanya orang fasik. Tetapi berbahagialah saudara dan saya pada hari ini ketika saudara jatuh dalam dosa dan saudara mau bangkit kembali. Amin. Karena lebih berharga ketika saudara mengalami ini dan saudara bangkit daripada kita merasa hidup benar dan suka menghakimi dan pada akhirnya kita tidak tahu kalau kita sudah masuk di dalam kehidupan yang namanya jatuh dalam berbagai pencobaan. Nah, firman Tuhan datang kepada kita pada hari ini. Di sana dikatakan bahwa orang benar itu Tuhan tahu jalannya. Saudara yakin saudara adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran? Kalau saudara yakin hidup dalam kebenaran, berarti jangan diragukan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Karena ketika dalam kebenaran saudara akan terus diuji, akan terus diuji supaya kebenaran itu terus memerdekakan kita. Kebenaran itu terus akan memerdekakan kehidupan kita. Kenapa? Karena dalam kebenaran itulah kuasa Kristus menjadi sempurna. Karena saya pun mengalami hal yang sama, saudara. Ketika kita mulai melakukan sesuatu yang benar, iblis itu tidak tinggal diam. Dia selalu mengganggu, ya kan? Dia selalu mengganggu.
Tetapi ketika kebenaran itu lebih besar dalam diri kita, maka kita mampu untuk menguasai diri kita. Saya punya pengalaman pribadi, saudara, ketika dalam satu pelayanan saya diperhadapkan dengan masalah yang cukup berat, dan masalah ini secara manusia mungkin saya tidak bisa terima, karena kita harus dikatakan sesat, kita harus dikatakan pengajaran yang salah dan sebagainya. Nah, ketika saya masuk satu desa, ya, kami pelayanan di sana, tiba-tiba kami mau buka satu tempat ibadah, malah yang menjadi saudara, penghalang itu adalah orang-orang yang sebagai tokoh-tokoh agama pada saat itu, dan artinya ya kalangan-kalangan orang Kristen pada saat itu yang menjadi penghalang. Mereka katakan kami sesat karena mungkin berbahasa roh, dan dikatakan juga, oh udah kita bakar aja pendeta itu, kita bunuh aja pendeta itu. Saudara, memang secara manusia sakit atau tidak bisa terima kok, sama-sama kita Kristen baru kok pada akhirnya seperti itu. Tetapi saya dan teman saya tetap antusias, ya, terus semangat, dan puji Tuhan, ya sekarang sudah berdiri pelayanan di sana luar biasa. Jadi teman saya sudah sebagai gembala di sana, perjuangkan luar biasa, ya. Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah berdoa kepada orang-orang yang sakit sembuh. Nah, orang-orang yang sakit yang sudah sembuh ini malah menyalahkan kita, gitu. Sudah kita layani mereka dengan baik, kita doakan mereka dengan penuh dengan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mereka inilah yang membawa masalah buat kita. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah, bagaimanakah? Apakah kita bisa terima atau tidak? Ternyata saudara, orang yang benar akan mengalami masa-masa seperti itu. Semakin hidup dalam kebenaran, ternyata tidak mudah untuk mempertahankan kebenaran itu. Supaya apa? Ketika kesombongan kita, keangkuhan kita diuji dalam banyak perkara, maka kerendahan hati itu akan semakin luar biasa. Saya dan teman saya itu, sampai datang camat, datang polsek waktu itu, sampai datang orang Depak gitu, sampai datang pendeta-pendeta menghakimi kami. Tetapi luar biasa, kami tetap percaya bahwa Tuhanlah penolong satu-satunya. Jadi kalau sesuatu yang benar itu kita mau bawa saudara dimanapun berada, memang harus diuji supaya kebenaran itu semakin memang benar-benar suatu kebenaran yang dari Tuhan. Ketika kami diuji seperti itu, luar biasa. Akhirnya sampai hari ini saya melihat teman saya tetap mengembala di sana dan semakin dahsyat di dalam Tuhan. Luar biasa. Semua karena Tuhan. Begitulah hidup dalam kebenaran itu. Memang tidak gampang. Kalau hari-hari ini dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha saudara, sudah saudara lakukan dengan benar. Begitu juga dalam rumah tangga. Tetapi terus diuji, berarti ingat, saudara sementara terus diuji untuk semakin dibenarkan, untuk semakin dimuliakan, untuk semakin disempurnakan oleh Tuhan, baik dalam pelayanan, usaha, pekerjaan, dan dalam rumah tangga atau pribadi kita sendiri. Karena orang yang selalu semangat, orang yang selalu setia dengan Tuhan, orang yang selalu
hidup banyak bersyukur kepada Tuhan, Tuhan tahu jalan hidupnya. Jadi jangan pernah diragukan dalam segala perkara. Amin. Tetap kuat dalam Tuhan, karena orang yang selalu berharap kepada Tuhan, Tuhan tahu jalan hidupnya. Kalau saudara bilang kepada saya, atau ketika saudara menonton video ini, saudara katakan bahwa, oh saya begini-begini kok tidak terjadi, saya begini-begini tidak terjadi. Ingat saudaraku, manusia boleh berusaha. Jangan pernah putus asa, terus berusaha selagi saudara dan saya melakukan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka percayalah, kalau hari ini belum terjadi, besok belum terjadi, percaya. Ketika terus saudara berusaha, pasti ada waktu Tuhan yang terbaik saudara akan mengalami. Karena saudara dan saya orang yang mau dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Kalau orang yang mau dibenarkan oleh Tuhan, terus serahkan perjalanan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah penolong satu-satunya. Kalau hari ini dalam segala kegiatan kita mengalami masa-masa sulit, percayalah, ada waktu bendera kemenangan itu akan menjadi milik kita. Sebagaimana yang saya ceritakan tadi, ketika kami membuka satu pelayanan dan Tuhan buka jalan dengan cara yang seakan-akan tidak bisa kita terima. Karena kita harus disalahkan, kita harus dihujat, kita harus seperti dibunuh dan sebagainya. Tetapi ending dari ceritanya, hari ini pelayanan boleh terbuka dan di sana boleh ada pengembalaan. Itu luar biasa. Oleh karena itu, tetap kuat, tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Mari saya berdoa buat saudara. Terpujilah Tuhan Bapa yang baik. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami banyak mengalami masa-masa sulit, kami tahu, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sementara membenarkan kami. Karena orang yang benar, Tuhan tahu jalan hidupnya. Tuhanlah yang menilai kehidupannya. Oleh karena itu, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah kami boleh mengerti, kami boleh memahami cara Tuhan berkarya dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, benarkan kami, pulihkan kami, sehingga jalan-jalan hidup kami hanya Tuhanlah yang mengatur yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Ingat saudaraku, apa yang kita lakukan dari sejak awal, terus berusaha, baik dalam pelayanan, pekerjaan, usaha, rumah tangga, apapun yang kita mulai. Kalau kita hidup dalam kebenaran, pasti akan melihat hasil yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.